Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanung Wicaksono dari SD Negeri 2 Soborjo. Ini sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 dan mendapatkan tugas untuk menganalisis eksplorasi penyebab masalah dari identifikasi masalah yang telah disusun pada pembelajaran tahap sebelumnya, dan kemudian ingin menanyakan terkait beberapa hal yang terjadi di sekolah saya yang mungkin juga terjadi di sekolah ibu, karena kebetulan lingkungan belajar dan karakteristik siswa di sekolah saya dan sekolah ibu mungkin hampir sama karena masih dalam satu gugus yang sama. Oke, untuk menghemat waktu langsung saja terkait hal yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah motivasi dan konsentrasi belajar siswa. Di sekolah saya itu siswa cenderung tidak memperhatikan penjelasan guru dan sering terlihat bosan dalam mengikuti pembelajaran, terutama pada mata pelajaran tertentu yang tidak disukai oleh siswa, seperti halnya matematika, bahasa Jawa, dan sebagainya. Nah, apakah hal ini juga terjadi di sekolah ibu? Pak Hanu ngajar kelas 3 ya? Iya, saya kebetulan ngajar kelas 3, kita sama kelas rendah, ibu juga kelas 1. Nah, itu saya ingin menanyakan terkait pada mata pelajaran di kelas rendah. Kalau di kelas saya, di kelas 1 itu justru mata pelajaran favorit itu pelajaran matematika. Anak-anak itu kalau sudah tahu ada pelajaran matematika di hari itu, dari awal pagi itu datang langsung, "Bu, mau di hari ini pelajaran matematika ya?" Wah, mereka langsung sangat excited. Kalau untuk bosan, saya rasa mereka mungkin karena masih kelas 1 ya, dari TK terus ke SD itu awal-awal sebenarnya bukannya bosan kalau saya lihat, tapi kepingin pulang. Kayaknya apa ya, karena biasanya di TK itu kan mereka bermain. Nah, di SD sudah mulai agak serius pembelajarannya, jadi bukan bosan. Nah, untuk sudah di akhir-akhir pembelajaran itu pas saat mau pulang, itu mereka mungkin memang terlihat seperti agak lesu seperti itu. Tapi kalau untuk saya sendiri nilai, alhamdulillah selama bertahun-tahun saya mengajar kelas 1 itu bosan itu tidak ada. Memang ada 1-2 anak yang terlihat bosan, tapi itu karena ya tadi sakit misalnya atau sudah kepingin pulang seperti itu, Pak. Jadi untuk urusan bosan dan matematika ini tidak ada masalah. Oh iya, berarti alasan atau sebab terjadinya kebosanan atau kurang memperhatikan pelajaran guru itu lebih karena ada faktor ekstra lain ya Bu, seperti eksternal, sakit ataupun mungkin ada hal lain yang tidak terkait dengan pelajaran tersebut. bukan. Untuk solusi sendiri untuk terkait dengan permasalahan ketika terjadi kebosanan itu. Oke, kalau saya pribadi ya berhubung belum pernah saya menghadapi di kelas 1 ini, tapi kalau sesuai pembelajaran kuliah dan teman-teman cerita, kalau sepertinya bosan kita pasti ganti model pembelajaran atau ada ice breaking. Jadi kalau di saya, anak-anak itu bukan bosan tapi terlalu aktif, Pak, kalau kelas 1. Kalau sudah mulai terlalu aktif, mereka ngobrol sendiri, itu saya biasanya tepuk 1 atau saya tepuk semangat atau sedeku. Kalau di Jawa itu kan sedeku, terus saya sudah ada perjanjian dari awal, kalau apapun yang mereka lakukan, begitu saya bilang sedeku, itu mereka mau lagi di pojok sana lagi baca, mau sedang mengerjakan sesuatu, harus posisi seperti ini di mejanya masing-masing seperti itu. Jadi anak-anak selama ini kalau sudah mulai riuh, pasti saya langsung kondisikan dengan seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, terdapat siswa yang sulit berkonsentrasi Bu ketika pelajaran di kelas saya itu, kemudian cenderung beraktivitas sendiri seperti bergurau, mengganggu temannya yang sedang belajar, ataupun justru malah memperhatikan kondisi di luar kelas. Mungkin di luar kelas itu di lapangan sedang ada yang olahraga, jadi siswa tersebut justru tidak memperhatikan guru, tidak berkonsentrasi, justru malah memperhatikan suasana di luar. Apakah Ibu juga mengalami hal yang sama? Ya, saya mengalami kayak seperti yang tadi saya sudah ceritakan ke Bapak ya. Anak kelas 1 itu terlalu aktif, Pak. Jadi kalau anak kelas 1 itu yang pintar sekali, yang biasanya dia sangat biasa. Nah, yang pintar-pintar ini kan lebih banyak, umumnya lebih banyak daripada yang biasa ini. Nah, begitu mereka selesai pembelajaran, mereka
antara mengganggu temannya, asik sendiri muter-muter. Nah, itu biasanya kita beri pekerjaan yang lain. Kalau di kurikulum Merdeka ini kan ada model pembelajaran berdiferensiasi itu, jadi anak-anak diberikan soal yang tingkatannya lebih sulit daripada teman-temannya yang biasa-biasa tadi. Nah, kalau untuk konsentrasinya kurang itu faktornya banyak. Anak-anak itu kalau yang konsentrasinya kurang itu biasanya saya tanya karena pagi tidak sarapan atau di rumah sedang ada masalah. Jadi kadang orang tuanya tidak memberikan uang jajan, kadang seperti itu. Terus ada lagi yang sakit. Jadi kalau anak kelas 1 itu jarang sekali sakit, tapi sekalinya sakit itu mereka kelihatan sekali. Yang cuma diem, ngelamun. Jadi tidak menyimak saya. Dan untuk fokus ke luar kelas, ya jangankan anak peserta didik kelas 1 ya. Kita aja misalnya kita lagi fokus terus di depan ada yang lewat kan pasti kita jadi nengok ke sesuatu yang bergerak itu. Nah, kalau untuk di kelas 1 biasanya saya tutup pintu dan di jendela-jendela itu kan kita sudah ada hiasan kayak tirai-tirai panjang yang kita hias bersama wali murid. Jadinya agak tertutup. Jadi pergerakan pergerakan di luar itu tidak begitu terlihat. Kecuali ada yang berisik di luar. Jadi biasanya berisik di luar anak-anak suka nyambung, misalnya di luar lagi nyanyi apa nanti ikut nyambung, tapi itu kan nggak nyanyi terus menerus. Intinya masih bisa dikondisikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ketika pembelajaran itu saya juga menjumpai siswa yang kurang berperan aktif gitu dalam pembelajaran. Jadi ketika diajak berdiskusi, kita mengajak siswa tersebut untuk aktif, hanya saja susah diajak aktif. Ya, mereka masih cenderung pasif, dan ketika kita memberikan pertanyaan itu responnya masih lama. Jadi misalnya siapa yang sudah tahu, atau apa yang dimaksud dengan seperti ini, disuruh menjelaskan, itu siswa belum berani untuk memberanikan diri dengan inisiatif sendiri menjawab pertanyaan itu, masih menunggu. Coba Mas A atau Mbak B gitu, baru ketika ditunjuk dia baru mau menyampaikan apa yang ditanyakan oleh guru. Nah, itu saya menjumpai hal seperti itu. Apakah Ibu juga menjumpai hal yang sama? Iya. Kebetulan kita satu gugus ya, jadi karakteristik anaknya kan sama. Desanya ya tidak terlalu jauh. Kebetulan kan ini saya mengajar di desa, terus dulu juga pernah di kota. Memang karakteristik anaknya tuh sangat berbeda, Pak. Kalau di desa itu mereka cenderung pasif, terimonan gitu bahasanya. Nah, jadi anak begitu diberikan pertanyaan, mereka itu cenderung menunggu, tunggu di tembak apa ya, tunggu ditunjuk, tunggu diperintah gitu. Jarang sekali ada anak yang angkat tangan kalau baru awal-awal pembelajaran. Jadi kalau awal pembelajaran itu tadi kan anak biasanya di TK terus kemudian di SD, mereka kan juga ingin tahu saya tuh seperti apa. Jadi saya dan mereka itu sedang beradaptasi. Nah, begitu mereka sudah ada rasa kepercayaan terhadap saya, jadi itu biasanya berkisar antara 2 bulan, 3 bulan itu. 2 bulan itu anak masih pasif, 2 bulan ke atas itu mereka sudah mulai yang saya bu. Nah, seperti itu. Tapi ini beda cerita kalau anaknya memang di lingkungan orang-orang yang saya lihat sih yang ekonominya di atas yang lain. Nah, kalau anak-anak yang ekonominya di atas yang lain itu biasanya tidak perlu menunggu 2 bulan. Mereka sudah merasa akrab sama saya dalam 1 hari 2 hari, wah besoknya langsung angkat tangan. Jadi yang saya lihat dari ekonomi ya, yang ekonominya ke atas itu aktif-aktif sekali. Justru kadang mereka yang sulit dikondisikan gitu. Sedangkan yang menengah ke bawah itu saya butuh pendekatan lebih seperti itu. Terus saya lihat juga sepertinya orang tuanya mereka itu pendiam. Jadi yang menengah ke bawah itu waktu saya ajak ngobrol juga mereka feedback ngomong ke sayanya itu kalau diskusi itu kurang mengenakan, karena saya bertanya mereka menjawab, bertanya lagi mereka menjawab, tidak ada tanya balik. Tanya anak jawab gitu ya. Iya, perhatiannya sama anak juga kurang, Pak. Jadi mereka itu yang kayak gini loh, yang penting anak saya sekolah seperti itu, saya anterin pagi, saya pulangnya saya jemput, udah seperti itu. Jadi tidak ada, Bu, anak saya kurangnya apa ya, beda sama yang menengah ke atas. Yang ekonominya menengah ke atas itu walaupun anaknya bisa tetap ditanya, Bu, anak saya kurangnya apa ya, Bu, mohon bimbingannya ya, Bu, seperti itu. Jadi
Saya rasa Lebih ke mungkin faktor faktor ekonomi itu. keluarga dan ekonomi Berarti gitu. penyebab dari keaktifan siswa dalam pembelajaran itu juga terkait latar belakang keluarga Terkait gitu. keluarga yang utama. Kalau untuk ekonomi tadi saya mengatakan karena kebanyakan yang ekonomi ke atas semuanya itu perhatian dengan anaknya. Tapi ada juga yang ekonomi menengah ke bawah perhatian dengan anak itu juga ada gitu. Jadi makanya tadi saya cenderung ke ekonomi yang tinggi dan ini karena semua yang di ekonomi itu ke atas itu baik. Maksudnya Iya. perhatian feedbacknya enak. Ya, Seperti berarti itu. di pembelajaran di kelas ibu itu keaktifan siswa yang aktif itu rata-rata berasal dari Keluarga yang keluarga mampu, dengan ekonomi yang menengah ke baik. atas gitu. Solusinya sendiri terkait dengan siswa yang masih pasif itu biasanya bagaimana? Saya cenderung tidak memaksakan anak-anak ya. Kalau saya itu cenderung mendekatkan ke mereka terus. Kalau yang sudah memang dekat ya udah berjalan mengalir apa adanya. Tapi kalau untuk yang fokus saya yang tadi anak-anaknya pendiam, yang memang beneran pendiam, bukannya kan kita bisa lihat oh anak ini memang harus ditunjuk dulu baru diangkat tangan. Ini kan berarti ada bibit-bibit potensi anak ini akan sepemberani yang bagus-bagus ini. Tapi kalau untuk yang memang sangat-sangat pendiam itu saya pendekatan setiap hari. Kalau ngobrol sama dia itu selalu tersenyum, selalu yang bersemangat, yang menunjukkan saya tuh sangat menyayangi dia. Terus sering saya tanya sudah makan apa belum, tadi pembelajarannya bagaimana, seru nggak sebelum istirahat, seperti itu. Terus biasanya yang pasif-pasif ini kan karena momen saya sama dia itu kan lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi mereka ini kan kadang merasa lebih dekat dengan saya. Jadi kadang justru curhat itu malah jadi merembet kemana-mana gitu Pak. Itu yang susah saya Iya. tanggulangi itu. Ya, terima kasih terkait dengan pertanyaan yang tadi. Kemudian saya juga dalam pembelajaran itu menjumpai siswa ketika mengerjakan soal itu diberi durasi waktu dan siswa tersebut tidak bisa menyelesaikan seperti itu Bu. Jadi misalnya diberi soal 10, kemudian durasi waktu 30 menit yang biasanya sudah saya perkirakan antara durasi dengan tingkat kesulitan dan jumlah soalnya. Hanya saja ada beberapa anak itu yang dari awal pembelajaran sampai awal tahun ajaran ini sampai di akhir bulan Agustus ini masih sering itu belum selesai dalam mengerjakan soal tersebut dengan durasi yang sudah ditentukan. Nah, padahal sementara ketika durasinya menjadi berlebih itu cenderung menghambat pembelajaran selanjutnya. Nah, itu bagaimana? Apakah Ibu juga menjumpai hal yang sama? Mungkin karena kelas 1 ya. Ya. Kelas 1 yang sekarang ini kan pembelajarannya tidak jauh beda dengan di TK. Jadi mereka kan pembelajarannya justru jadi seperti apa ya? Sudah terlalu bisa dengan pembelajaran ini, terutama matematika tadi. Makanya saya bilang, saya untuk matematika tidak ada permasalahan selama ini. Kalau saya memberikan soal itu biasanya tidak pernah saya patok 10 soal, harus 10 soal dengan menit sekian, enggak. Biasanya saya lihat dulu. Kalau pembelajaran ini di luar matematika ya Pak, misalnya bahasa Indonesia. Kan mereka harus menulis dulu, misalnya agar keterampilan menulisnya bagus. Itu katakanlah kita kasih waktu satu soal cuma 2 menit. Jadi saya tidak pernah memberikan soal yang banyak. Soal sedikit saya lihat dulu, nanti kalau dia bagus saya tambahin soal baru. Jadi tidak dari awal langsung rock 10 soal, itu tidak pernah. Jadi soal 2 atau 3 dulu, itu biasanya seperti itu. Terus kalau untuk anak yang tadi Bapak ada masalah belum mampu menyelesaikan sesuai waktu. Nah, tadi saya bilang anak yang pintar, terlalu pintar, jadi dia mengerjakan soal terlalu cepat. Kadang itu jawabannya betul, tapi hurufnya masih ada yang salah-salah gitu. Jadi kepingin duluan daripada teman-teman yang lain. Nah, yang lambat, sangat lambat, tidak sesuai. Nah, yang tidak sesuai ini biasanya saya fokus ditanya terus Pak. Jadi, ayo sudah apa belum? Jangan melamun, ayo itu temannya dulu. Jadi mereka nih terimonan itu Pak, pasrah. Jadi begitu dia baru nulis, misalnya baru satu jawaban, temennya yang lain, aku sudah, finish. Kan dia gini terus ngelamun, ngeliatin teman dia main. Oleh sebab itu saya tidak pernah memberikan soal yang langsung banyak, karena kalau anak kelas 1 itu tipenya berlomba-lomba. Jadi begitu dia selesai satu soal,
aku sudah nomor 1, aku sudah nomor 2, sudah nomor 3. Nah yang terlalu cepat ini kan bikin temen yang lain deg-degan. Jadi saya tidak pernah memberikan itu tadi banyak, jadi saya kasih soal sedikit-sedikit. Terus yang ini tadi yang lambat ya itu ditanya sedikit-sedikit, ditanya dikit-dikit ditanya. Kalau misalnya terlalu lama, biasanya kurang dari 2 menit, kurang dari 1 menit, itu saya datengin, gimana yang susah apa gitu, bisa Bu gitu biasanya. Cuma nulisnya agak lambat, itu aja sih. Kalau nulis agak lambat biasanya saya kasih latihan khusus untuk menulis di pagi hari, atau sebelum mau pulang sekolah kan teman-temannya biasanya udah yang lainnya literasi membaca, dia fokus menulis itu. Oh iya, jadi lebih ke ini ya, apa, memberikan soalnya tidak langsung saja tapi secara bertahap gitu ya. Nah, selanjutnya untuk terkait masalah literasi dan numerasi, ini saya dalam pembelajaran itu menjumpai ada siswa di kelas rendah, ini di kelas 3 yang saya ampu itu masih ada yang kesulitan dalam membaca dan menuliskan sebuah kosakata. Jadi membacanya itu belum lancar. Kemudian ketika menulis kosakata itu masih kurang hurufnya. Nah, itu apakah juga terjadi apalagi di kelas 1 ini ya? Iya Pak, kalau di namanya kelas 1 ya. Di awal pembelajaran itu masih banyak yang belum bisa baca. Jadi kita latihan itu biasanya sebelum masuk pembelajaran, sebelum jam 7 itu kalau yang sudah datang itu saya ada membaca dulu 5 menit atau berapa, pokoknya anak itu 1 lembar atau 2 lembar itu membaca dengan saya. Kalau urusan membaca ya udahlah kita latihan seiring berjalannya waktu, nanti bisa sambil belajar. Nah, untuk menulis kurang 1 huruf ya itu tadi, karena dia membacanya kurang. Jadi begitu dia menulis, dia mau teliti lagi, anak-anak itu modelnya menebak Pak. Jadi misalnya kita mau menulis apa ya, energen, kita mau menulis energen atau sudah ada bacaan energen. Anak-anak itu kan mengeja, masih kelas 1. Dia udah ada tulisan ener dan G, bukannya dibaca sampai akhir ada huruf E dan N, langsung tembak energi gitu dengan kosakata yang sudah dipahami gitu ya. Nah, kalau untuk matematika itu paling sering itu puluh. Kan harusnya puluh pakai H. Enggak, mereka nulisnya puluh. Walau ini biasanya walaupun dalam 1 bulan 2 bulan itu anak masih puluh. Nah, tapi kalau kita bahas, kita diskusikan, mereka tahu mereka salahnya di H-nya kurang, tapi besok diulang lagi, diulang lagi seperti itu. Nah, itu kan berarti sama ya permasalahannya juga. Nah, itu permasalahan itu kira-kira faktor penyebabnya itu apa ya? Kalau saya pikir ada anak yang terlalu pintar itu Pak. Jadi kan dia tuh saking pintarnya mungkin ya. Saya sering menjumpai di setiap kelas tuh begini, di setiap tahun maksudnya. Anak yang kurang bisa, ini kan kita perhatikan lebih. Nah, yang pintar-pintar ini kan ibarat kata kita bukan kita kurang perhatikan, mereka tetap kita perhatikan dengan kita kasih, kalau kurikulum mereka kan kita kasih video yang apa bacaan gitu kan yang menarik. Tapi dia nih saking terlalu cepatnya selesai, jadi dia cari perhatiannya dengan kita tuh kadang nulis disalah-salahin Pak. Temannya cuma ngapain dikit dilaporin sama dia. Jadi dia cari perhatian kalau yang pintar. Jadi biasanya kalau yang pintar saya ajak ngobrol, jangan seperti itu gitu, jangan iri sama teman yang lain. Nah, kalau yang maaf Pak, telepon. Kalau yang lain itu justru ini yang belum bisa, itu saya pikir itu hanya untuk tinggal latihan aja lebih. Ini lagi nanti seiring berjalannya waktu pasti bisa. Untuk selanjutnya, selain dalam kesulitan ini membaca dan menuliskan kosakata, itu dalam pembelajaran saya juga sering menjumpai siswa itu yang kesulitan untuk menyusun dan mengembangkan paragraf sendiri Bu. Jadi kalau di kelas rendah itu kan mungkin ketika disuruh menuliskan sebuah paragraf terkait dengan kemarin misalnya liburan akhir tahun, liburan semester itu liburan kemana, jadi menceritakan pengalaman liburan itu biasanya. Nah, dari situ saja untuk permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari itu, ketika saya minta untuk menulis dalam bentuk paragraf itu, mereka masih kesulitan gitu. Nah, apakah Ibu juga mengalami permasalahan yang sama? Kalau kelas 1 bukan paragraf ya, apalagi ini masih awal pembelajaran, itu mungkin, pasti kelas 3. Ya, mungkin bercerita tentang keluarga mungkin ya. Kelas 1 kalau disuruh bercerita secara lisan,
tidak ada masalah. Ini untuk yang percaya dirinya tinggi ya Pak. Itu dia kalau bercerita tanpa kita tanya, wah cerita panjang lebar gitu. Tapi untuk yang pasif masih ditanya kemarin pergi kemana, ke rumah Mbah, Iya. melakukan apa saja, bermain, udah gitu aja. Itu yang terlalu pasif, tapi jarang sekali ada yang Iya. seperti itu. Kalau mereka menceritakan hal yang menarik pasti cepet feedbacknya bagus. Itu kalau lisan enak. Iya. Kalau menulis ya itu tadi kan dia membaca saja ada yang masih susah, menulis juga hurufnya masih kosong-kosong. Tapi saya nangkepnya gini, untungnya di kurikulum Merdeka itu kan tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan anak kan. Kemampuan. Iya, disesuaikan dengan kemampuan anak. Nilai anaknya juga disesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi kalau mereka memang belum bisa menulis dan membaca, itu yang penting mereka kan intinya tujuan kita apa? Mereka bisa bercerita kan. Jadi kalau untuk lisan saya nggak ada masalah. Jadi enaknya di kurikulum Merdeka kan seperti itu. Oh, iya. Nah, untuk menurut saya mereka kalaupun menulis itu kurang, berceritanya juga kata-katanya itu kurang, menyusun katanya kurang, menurut saya begini Pak, itu tergantung perbendaharaan kata mereka ya. Itu pasti jarang membaca anaknya. Berarti faktor penyebabnya itu karena ini ya, minat baca ya Minat kurang. baca. Selain Kemudian itu ini ya. bukan cuma baca Pak, Iya, Pak. nonton TV. Kalau sekarang kan anak-anak nonton YouTube. Nah di TV, di YouTube itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi perbendaharaan katanya itu jadi sedikit. Kalau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar kan kata-katanya kan bisa Iya. banyak Iya. gitu. Jadi misalnya saya bilang kalau bahasa Indonesia yang biasa itu dong tolong kan Iya. seperti itu. Tapi kan kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, adik tolong ya itu diambilkan barang yang ada di situ apa ya namanya kan panjang. Iya. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu Pak. Jadi selain dengan nonton TV dan YouTube mungkin yang kurang tepat ya, perbendaharaan kata karena membaca juga kurang, diskusi dengan keluarga juga kurang pasti. Makanya dia berceritanya sedikit kalimatnya seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya dalam konteks numerasi ya Bu, sekarang itu saya sering menjumpai permasalahan dalam pembelajaran di mana siswa itu mengalami kesulitan dalam menyebutkan nama bilangan dari sebuah lambang bilangan Bu. Misalnya ada angka 1.500 seperti itu kan dibacanya 1500. Nah, itu masih ada siswa yang kesulitan. Kemudian untuk urutan angka juga kalau 1 sampai 10 mungkin sudah bisa. Tapi ketika angka itu menjadi belasan, puluhan, ratusan dan seterusnya itu ketika diminta mengurutkan angka itu masih salah. Nah, itu apakah juga menjumpai hal yang sama Bu? Mungkin kalau di kelas 1 masih sampai puluhan. Masih puluhan sampai puluhan. Ini di kelas saya ya. Iya. Di kelas saya balik lagi. Tadi kan di TK sudah pernah pembelajaran. Jadi di kelas 1 seperti yang saya bilang tadi matematika itu tidak ada masalah sama sekali Pak. Alhamdulillah. Karena mereka menganggap matematika itu saking gampangnya. Jadi kalau di saya tidak ada permasalahan. Memang saya pernah menjumpai satu anak itu karena memang benar-benar slow learner ya, lambat dia ininya. Itu saya pakai metode pendekatan itu yang paling akurat karena saya pernah pakai model pembelajaran kan karena hanya satu kan jadi kurang ya Pak. Kurang ya kalau pakai model kan susah lah gitu. Kalau mau pakai tugas kelompok juga nanti temennya kasihan. Biasanya saya pendekan antara saya dulu, kalau benar-benar tidak kena saya pakai teman sebaya. Teman sebaya sudah menjelaskan sampai teman sebayanya menyerah, biasanya saya masuk lagi seperti itu. Nah nanti kalau misalnya memang ada satu hari tuh dia benar-benar tidak mentok, saya tanya kamu ada masalah apa misalnya. Karena mungkin itu kurang siap dia, jadi karena udah saking terlalu males entah apa, jadinya udah kita akhiri saja hari ini, besok kita pelajarin lagi. Nah besok saya baru bahas sedikit dia langsung bisa Pak. Jadi seperti itu biasanya. Kalau udah terlalu mandek nih nggak bisa, saya ganti hari. Jadi ganti hari otaknya fresh lagi. Berarti kalau misalnya sudah cukup lelah itu tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Iya. Ganti hari. Terus permasalahan itu juga penyebabnya mungkin karena ini ya faktor belajar di rumahnya yang kurang, kemudian
masih perlu ini ya apa adanya kesulitan belajar dari dalam dari diri siswa. dalam diri siswa. Iya. Kemudian dalam pembelajaran di kelas saya itu juga masih ada siswa yang mengalami kesulitan itu dalam teknik operasi hitung pengurangan dengan meminjam, Bu. Untuk mungkin kelas 1 belum ya ini ya. Belum. Nah, tapi apakah mungkin Ibu punya pengalaman sebagai guru les atau dulu mungkin Iya. PPL seperti itu? Kalau dulu waktu saya kuliah itu meminjam ini kebetulan saya PPL-nya juga nggak di kota, Pak. Iya. Di kota tapi benar-benar pinggir. Iya. Jadi anak-anaknya itu kelas 4 dulu saya ngajarnya. Mereka itu apa ya namanya? Daya tangkapnya itu masih seperti anak kelas 2 SD. Terus hayalannya itu masih kurang. Nah, kalau untuk meminjam ini kan kita harus ada hayalan. Iya. Imajinasi. Nah, mereka mungkin dari kecil tidak dibiasakan untuk berimajinasi, untuk berhayal itu tidak dibiasakan seperti itu. Jadi kalau meminjam itu sulit. Katakanlah misalnya, saya bukan bilangnya minjam. Iya, apa? Minjam kan katanya minjam nanti ngutang itu iya, kan iya. kurang bagus. Terus? Saya biasanya langsung saja pakai garis-garis. Jadi pakai benda konkret atau pakai Iya. benda konkret itu mereka langsung masuk. Seperti itu. Berarti Iya. faktor penyebabnya itu karena belum bisa membayangkan secara abstrak gitu ya, Iya. masih harus menggunakan benda-benda konkret. Iya. Ya, jadi kan untuk kalau operasi hitung pengurangan bersusun itu kalau tidak bisa kan ibaratnya kan Susah. meminjam itu. Nah, tapi Ibu tidak menggunakan istilah pinjam itu tapi dengan garis-garis Iya, itu. jadi langsung beda konkret. Itu kalau memang anaknya benar-benar tidak bisa ini Pak, yang seperti tadi saya bilang, saya dari dulu tidak pernah memaksakan anak. Iya. Karena saya yakin mereka nanti akan bisa. Jadi yang penting sekarang kita ajarkan dulu. Kalau misalnya sudah berkali-kali diajarkan tidak bisa, ya udah tidak saya paksakan gitu. Saya cari cara lain, ya itu tadi berarti anaknya memang bisanya Seperti pakai. itu. Cuma kan saya selalu tekankan, kamu kalau pakai cara kayak gini tuh repot sendiri gitu. Jadi harus bisa meminjam. Iya Bu, besok pasti bisa. Sampai ada kata-kata dia yang semangat dia akan bisa, ya udah. Gitu. Ya, selanjutnya terkait dalam pembelajaran masih terkait dengan numerasi. Kalau tadi pada pengurangan dengan teknik meminjam itu sekarang pada perkalian dan pembagian, Bu. Nah itu sekarang kembali lagi ke kelas 1 belum. Berarti mungkin pengalaman yang sudah Ibu alami ketika mengajar perkalian dan pembagian itu apakah juga menjumpai masalah? Iya, terutamanya perkalian ya Pak, karena sebelum pembagian kan pasti Iya. pembelajaran perkalian. Saya dulu mengajar kelas 4 itu karena ini akan selalu terpakai sampai dia besar. Saya itu setiap pembelajaran matematika di kelas tinggi itu selalu motivasi dulu. Anak-anak ingat ya, matematika itu menyenangkan. Mereka jadi matematika tuh menyenangkan. Jadi kayak anak kelas 1. Kalau anak kelas 1 tanpa digituin udah menyenangkan. Kalau kelas tinggi itu harus dimotivasi terus dan segala macam. Nah, setelah mereka udah siap, saya tanya, udah siap bener, udah sarapan, udah ini, pokoknya otaknya udah bener-bener fresh, baru saya mulai itu perkalian. Karena itu benar-benar gong, sangat membantu kehidupan. Wah, super sekali itu perkalian ya kan. Kalau perkalian sudah bisa, pembagian itu pasti kan mengikuti. Gampang lah kasarannya. Jadi kalau perkalian ini saya ngajarinnya benar-benar pelan sekali. Kalau misalnya saat itu biasanya dengan pelan-pelan semua anak itu bisa, karena masih dasar kan kita ngasih soalnya. Nanti seiring berjalannya waktu mereka jadi susah. Tapi yang penting kan intinya adalah konsepnya. Ada anak yang langsung bisa, ada anak yang pakai jari itu bisa, ada anak yang pakai imajinasi bisa, ada anak yang memang harus 5 tambah 5 tambah 5. Baru nanti dia bisa imajinasi, 5 tambah 5. Baru dia begitu. Saya mungkin ini ada positif dan negatifnya ya untuk memaksakan pembelajaran, memaksakan anak harus ini, bisa ada positif dan negatifnya saya yakin. Cuma saya kembali lagi, saya selalu motivasi anak-anak itu, perkalian itu penting. Jadi nanti mereka akan menemukan cara yang mereka sukai. Oh, karena perkalian itu sangat penting, aku harus hafal. Saya selalu bilang, bisa kalian tulis, terus kalian tempel di samping tempat tidur, itu kalau kalian mau menghafal. Yang penting intinya adalah konsepnya mereka bisa. Oh iya, kalau berarti perkalian. Sama kayak pembagian. kesulitannya itu dari karena memang kembali tadi ya, abstraknya ini ya kemudian imajinasinya dia masih kurang, kemudian untuk solusinya
dibiasakan itu ya. Ya, Pembiasaan. Pembiasaan dan menanamkan bahwa ini memang harus dipelajari untuk memang harus belajar motivasi terus. Ya, diberi motivasi. Dan selanjutnya itu masih ada siswa yang kesulitan Bu, ini untuk matematika itu di soal cerita itu biasanya. Oh, iya. Nah itu kan biasanya kalau soal cerita itu kan soalnya sudah panjang terlebih dahulu, kemudian itu banyak siswa yang belum tahu ini mengerjakannya harus diapakan. Jadi kan sering nanya, dan ketika tidak dibimbing itu tidak bisa mengerjakan, terus pasrah. Bahkan masih kalau di soal tes ya itu biasanya kan di Romawi 3 itu bahkan sering kosong. Kalau saya suruh menjawab ya mungkin cuma soalnya ditulis lagi. Nah seperti itu, apakah Ibu juga menjumpai hal yang sama? Ini umumnya di desa ya Pak? Iya, di desa dengan kelas 3 ya? Dengan karakteristik kita, siswa kita yang sama. Iya, kalau, nah itu tadi, anak itu kalau di desa itu, apa ya, saya bilang kalau malas berpikir tuh, tidak. Tapi sulit sedikit tuh mereka, kayak seperti itu. Iya. Saya biasanya kalau dulu waktu kelas 4 itu di apa ya namanya soal cerita itu kita potong kan biasa ada koma. Ini dia yang harus kita minta tolong lah sama guru-guru yang sebelumnya nih ya, kalau bisa nih itu mereka tolong cara membacanya mereka itu dibenarkan. Ya jadi makanya kelas 4 ini mereka harusnya sudah bisa baca. Tapi kan kenyataannya kalau di desa kelas 4, kelas 3 ada yang masih belum bisa baca dengan betul tuh Pak. Nah kalau mereka cara bacanya itu sudah betul, itu kan kita enak memotongnya itu di mana. Jadi kita cari, kita harus memahami isi bacaan dulu. Ini tuh kata kuncinya apa ya? Biasanya kalau di soal itu kita cari kata kuncinya dulu kan. Ada anak yang mencari kata kunci itu belum bisa. Jadi biasanya per kalimat kita bedah. Di kalimat ini intinya apa ya? Itu biasanya tulis dulu. Jadi dipecahkan satu-satu kalau di anak desa seperti itu Pak. Jadi kalau ada komanya tuh enak, tapi kalau tidak ada komanya panjang itu mereka wah cari kata intinya. Kalau saya cari kata kunci dulu, terus dibiasakan ini membaca intensif, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Nah makanya saya tidak membiasakan anak waktu sekian dilepas 10 soal gitu, tidak pernah. Gitu. Berarti faktor permasalahan untuk memahami soal cerita itu terkait dengan cara mereka keterampilan membaca. Oh ya, ketika nanti keterampilan membaca itu sudah dilatih terus, kemudian menemukan kata kunci itu nanti siswa dengan sendirinya mampu membaca itu. Untuk selanjutnya, permasalahan siswa slow learner dan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan siswa dengan kategori slow learner atau lambat belajar sehingga menyebabkan kesulitan guru dalam menyampaikan materi seperti itu? Jadi ketika dalam pembelajaran itu kan di kelas saya terdapat siswa dengan, menurut saya ya, itu ada kategori termasuk kategori slow learner, jadi lambat dalam belajar dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Nah hal tersebut kan mengganggu dalam kita menyampaikan materi. Ketika ada siswa yang pandai itu sudah mampu menguasai, masih ada siswa yang tertinggal. Nah seperti itu, bagaimana cara kita untuk mensiasati memberikan materi tetap jalan, kemudian juga tidak mengurangi hak siswa yang lain ya, seperti itu. Apakah Ibu juga mengalami hal yang sama? Iya, dari dulu, dari kurikulum 2013 sampai Kurma yang sekarang kita singkat Kurma ya Pak Hanung. Kalau di Kurma ini kita fokus yang sekarang ya. Kalau di Kurma ini kan ada yang pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran yang dirasa sulit, nah kita kan udah tahu anak ini wah tidak bisa nih, susah nih. Nah kita kan dari awal sudah tahu. Jadi kita kan tanya dulu minat bakat dia gimana, kesiapan belajar dia ini bagaimana. Kalau sudah siap, otomatis kan baru kita ajarin pelan-pelan. Pertama otomatis kita mengajarkan ke semuanya. Nah setelah itu yang lainnya bisa jalan kan, mungkin dia belum bisa dilepas, baru kita pendekatan dia dan saya. Biasanya saya panggil, kalau kelas 1 kan saya panggil ke depan, kita baru mengerjakan satu soal dulu, nanti yang soal kedua saya biarkan dia mengerjakan sendiri tapi dengan bimbingan saya, seperti itu. Jadi tidak kita lepas seperti teman yang lain. Jadi memang harus khusus. Alhamdulillah anak, kalau di anak kelas 1 itu hanya 1-2 anak aja Pak yang susah. Itu pun jarang sekali.
Berarti solusinya seperti itu ya, Bu. Iya. Nah, kemudian faktornya sendiri menurut Ibu bagaimana, Bu, faktor yang melatar belakangi ketika ada siswa yang mengalami slow learner seperti itu? Yang pertama utamanya kesiapan belajar ya Pak. Oh, ya. Itu utama sekali. Dari mereka udah sarapan atau belum, mereka sudah semangat atau belum. Nah itu tadi saya introspeksi diri, kenapa anak-anak saya itu hampir jarang yang bosan, jarang yang tidak mudengan, tidak paham atau menjadi anak yang responnya lambat. Karena dari awal kan saya selalu tanya, diusahakan setiap pagi kita sarapan gitu, selalu. Kalau kamu jajan misal cuma 2.000, diusahakan 1.000 pertama ini kita untuk membeli makanan. Terus harus selalu membawa minuman. Apabila tidak membawa minuman nanti membuat 2 kalimat. Jadi ada buku disiplin itu dimasukin. Jadi mereka hukumannya di situ, pagi membuat 2 kalimat. Kan kalau untuk anak kelas 1 buat 2 kalimat mikirnya lama seperti itu. Jadi intinya adalah kesiapan belajar. Ketika anak udah siap belajar, kita kasih materi mau dari dasar sampai agak sulit, bisa beres. Selanjutnya ini sudah kurikulum Merdeka ya untuk yang kelas 1 tahun ini, itu berarti sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti ya. Sudah. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sendiri, Bu? Itu kan di mana perlu adanya identifikasi terhadap karakteristik masing-masing peserta didik, mulai dari minat, profil belajar, dan kesiapan belajarnya. Nah, itu bagaimana menurut Ibu, dan pembelajaran berdiferensiasi itu seharusnya seperti apa, seperti itu, dan mungkin juga ada kendala yang Ibu alami seperti itu. Kalau pembelajaran berdiferensiasi ini jujur ya Pak, saya dari kurikulum yang sebelumnya sebenarnya sudah menerapkan hal seperti ini. Bedanya kalau dulu kan saya hanya hasil kreatif saya sendiri aja gitu. Jadi memang saya udah saya niatnya untuk menjadi guru untuk pendekatan dengan murid gitu. Karena dulu saya kan tahu rasanya jadi murid seperti apa. Jadi intinya saya mau pendekatan dengan murid saya. Kalau ada yang tidak bisa, ya kita deketin, makin dideketin lagi seperti itu. Nah, kalau dari situ kan kita otomatis ada percakapan. Kamu senangnya apa? Belajarnya bagaimana? Bu Maudi, kamu paling gak suka Bu Maudi itu seperti apa? Kan itu udah ada di kurikulum yang sebelumnya sudah saya terapkan. Nah, sekarang di Kurma kan dibahas. Jadi kayak seperti apa ya? Saya mengulangi pembiasaan saya yang dulu, tapi sekarang jadi lebih resmi gitu karena ada dasarnya. Kalau untuk kendala nih berdiferensiasi, tidak ada kendala sejauh ini. Tapi kalau di Kurma, menurut saya karena kita waktunya lebih lama, jangka waktunya lebih bebas, lebih merdeka daripada kurikulum 2013, ini jadi lebih enak. Jadi saya yang tadinya ada di kurikulum 2013 ada target waktu sekian harus selesai pembelajaran ini, kalau di Kurma kan enggak, jadi lebih enak. Jadi untuk kendala ya kalau pas ada kita hadapin, pasti kan masalahnya tentang itu lagi aja. Berarti penyebabnya terkait dengan ini apa, belum terbiasanya. Belum terbiasa. Selanjutnya terkait dengan hubungan antara guru, siswa, dan orang tua siswa. Kebetulan ini kan kita berada di lingkungan yang sama ya Bu, hampir kita cuman tetangga desa ya ini. Nah itu tadi kan disebutkan bahwasannya peran serta orang tua itu di sekolah itu juga masih rendah ya. Ini juga terjadi di tempat saya, di mana orang tua itu kurang mengawasi belajar siswanya di rumah, kemudian juga kurang berkomunikasi dengan guru, bertanya terkait perkembangan belajar siswa tersebut. Nah itu apakah hal apa yang melatar belakangi seperti itu, Bu? Sebabnya kenapa siswa itu kurang diperhatikan oleh orang tuanya terkait dengan perkembangan belajarnya seperti itu, Bu? Begini ya Pak Hanung, peran orang tua itu kan macam-macam. Kalau di desa saya, kalau orang tua berperan diminta sekolah, berperan itu dalam arti kata ada kegiatan bersih-bersih bersama dengan orang tua, ada menghias kelas bersama dengan orang tua, itu mereka pasti datang Pak. Itu mungkin karena memang sosialisasi di desa kan tinggi ya. Kalau mereka ada waktu pasti mereka datang. Kalau tidak ada waktu pun disempat-sempatkan. Tapi kalau yang mohon maaf yang di pabrik itu kan, kalau dari pabrik kan ada jam tertentu yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Jadi mereka tidak bisa mencari waktu kan, otomatis jadinya
kalau yang di pabrik memang kita inilah ya udahlah gitu, tapi kalau untuk kegiatan yang lain-lain mereka bisa, pasti mereka datang. Nah untuk perkembangan siswa, mau tadi yang di pabrik, mau yang di rumah, mau yang ini, memang untuk menanyakan perkembangan siswa itu kurang. Jangankan menanyakan perkembangan siswa, kita mau menginfokan sesuatu aja, kita awali dengan assalamualaikum ibu, begini begini begini, mereka tidak langsung jawab waalaikumsalam, tidak, ye bu gitu. Jadi sakit gitu kan. Jadi jangankan untuk menanya perkembangan, mereka untuk feedback ke kita aja kurang, seperti itu. Ya jadi seperti itu ya, permasalahan ini terkait dengan dilatar belakangi oleh kesibukan orang tua ya. Jadi kesibukan orang tua, kemudian ketika diajak berkomunikasi juga mungkin bahasanya masih belum komunikatif. Begini, Pak, gitu. Kalau di desa itu saya lihat ya, mereka tuh kebetulan di desa saya ya, maksudnya anak tuh yang penting sekolah, mau bisa mau tidak yang penting sekolah gitu. Jadi diantar pagi, pulang dijemput, udah seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Ya, kemudian kalau tadi Bu menyebutkan bahwa kalau di sekolah Ibu itu ada peran aktif orang tua terhadap kegiatan ini kan. Kalau di sekolah saya, orang tua itu kurang berperan aktif Bu. Ketika sekolah itu mengadakan beberapa kegiatan, itu terkadang juga ada orang tua yang ibaratnya tidak mau tahu seperti itu. Nah, itu kira-kira dilatar belakangi oleh apa nih Bu, menurut Ibu? Atau mungkin terjadi di pengalaman Ibu tapi tidak di sekolah ini? Atau mungkin di sekolah yang dulu mungkin Ibu pernah mengalami? Kalau dulu di tempat asal saya itu, kita kan kurang tahu ya, kebetulan saya baru masuk 1 tahun terus pindah. Jadinya kalau di sana saya kurang pengalaman ya dengan orang tua. Kalau saya rasa mungkin ada yang sama sekali tidak mau tahu urusan sekolah, itu memang karakter watak orang kan berbeda-beda Pak. Mungkin dia yang memang lagi males atau lagi ada masalah, nggak mau ikut lah ya, toh yang lain ada. Mungkin berarti seperti itu, lebih ke intern individu masing-masing orang tua, tidak menyeluruh seperti itu. Untuk selanjutnya, ketika berkomunikasi ini antara siswa dengan guru ya Bu, itu siswa itu cenderung merasa segan atau sungkan ketika berkomunikasi dengan guru, ibaratnya itu malu, takut dan sebagainya ketika mau berkomunikasi dengan guru. Bahkan ada beberapa siswa itu kalau mau menyampaikan sesuatu kepada guru itu lewat temannya. Nah, apakah Ibu juga mengalami hal yang sama? Iya, kalau awal masuk sekolah seperti itu, pendiam kalau awal sekolah. Tapi kembali lagi, yang sangat percaya diri tidak ada sungkannya sama sekali Pak. Bahkan mereka nanya, Bu Mauli sudah menikah? Anaknya berapa? Malah hal pribadi ditanya. Kalau menurut saya tentang sungkan tidak sungkan ini nanti berjalannya waktu akan berubah. Itu intinya adalah pendekatan dengan anak seperti itu. Berarti dilatar belakangi oleh sifat masing-masing siswa. Terus solusinya kemudian kita melakukan pendekatan pada siswa tersebut ya. Selanjutnya terkait dengan pembelajaran inovatif ini, yang saya jumpai dan bahkan saya sendiri mengalami itu di sekolah saya, bahwa metode ceramah dan penugasan itu mendominasi Bu dalam pembelajaran. Jadi guru itu rata-rata ketika mengajar itu hanya menggunakan ya, metode ceramah, kita berbicara di hadapan siswa, kemudian diakhiri dengan pemberian tugas. Nah, apakah Ibu terjadi juga dengan di sekolah Ibu dan Ibu sendiri mengalami atau bagaimana menurut? Saya jujur iya. Waktu di kelas tinggi, kenapa saya pakainya ceramah? Karena ketika saya pakai video, anak-anak ini mengantuk. Memang awal-awalnya mereka excited, semangat, wah canggih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tuh mereka ngantuk Bu gitu. Karena video kadang terlalu lama, mungkin ada bosennya atau seperti itu. Itu kalau saya kan maksudnya pakai teknologi ya. Pernah kita coba pakai tugas kelompok, yang bekerja itu saja. Itu kalau di kelas tinggi. Kalau di kelas rendah pun sama, cuma karena pembelajarannya materinya itu belum sulit Pak. Jadi kalau di kelas 1 itu jarang sekali saya ceramah. Nah, karena materinya kembali lagi mirip dengan TK. Tapi kalau kelas tinggi itu memang perlu ceramah karena kita kan materinya sudah mulai susah. Kalaupun memang dikasih pakai video, itu hanya membantu ceramah. Jadi bukan video tapi kita bantu, tapi videonya membantu kita. Jadi kita sudah menjelaskan, nanti videonya ini loh jadinya seperti ini. Karena anak
Mungkin kalau pakai bahasa video apa ya, entah karena suara robot atau suara seperti TV jadi kayak kurang masuk gitu Pak ke berarti otak. jadi permasalahan terkait metode ceramah itu masih didominasi seperti itu karena adanya kebosanan dengan penggunaan media yang lain. Iya. Jadi tidak berpengaruh terhadap kurangnya penguasaan model pembelajaran seperti Iya. itu. Jadi kita pakai ceramah itu hanya di materi yang menurut kita sulit Oh, iya. dan butuh pendekatan. Jadi kalau kita ceramah kan kita bisa ngomong pelan-pelan, ini loh nak, Indonesia di sini, wah kebetulan ada peta ini kan seperti ini. Tapi kalau video kan mau di pause kadang kecepetan, back iya. gitu kan susah seperti itu. Ya, jadi permasalahan dengan metode ceramah ini dilatar belakangi karena itu tadi ya Bu. Daya Untuk tangkap anak menekankan materi juga. ya. Kemudian mengapa guru itu masih belum mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi ketika mungkin di sekolah itu kan banyak sekali media pembelajaran. Nah, kalau di sekolah tempat saya itu di tempat di perpus ya menyimpan ada alat peraga IPA yang apa tursul itu ya untuk rangka, kemudian matematika dengan bentuk-bentuk bangun ruang dan sebagainya itu jarang digunakan itu Bu. Iya. Ya, Sampai berdebu. iya sampai berdebu. Nah itu kalau di tempat itu bagaimana itu? Sama berdebu juga Pak. Iya. Itu kira-kira yang latar belakangnya apa? Kalau saya lihat ya, kebetulan saya selalu menggunakan itu Pak, ya sesuai pembelajaran. Kalaupun misalnya ternyata barangnya ada di perpus, ternyata sudah karatan, sudah susah dipakai, itu saya pakai video tetap. Jadi kalau materinya memang membutuhkan, kan anak tadi yang seperti saya bilang ya, dia untuk berimajinasi itu masih kurang. Jadi kalau, tapi saya selalu mengutamakan benda konkret. Ketika benda konkret wah nggak bisa dipakai, kan anak kadang suka menyentuh-nyentuh, kan jadi harus benda konkret dong. Ketika benda konkret nggak bisa dipakai, saya pakai video. Video nggak ada, ya udahlah kita kreatif pakai hanger, misalnya nggak punya timbangan pakai hanger atau pakai apa, anak-anak di bawah seperti itu. Kalau untuk guru lain, dari hasil sharing ya, itu ada yang bilang ya dari dulu kenapa tidak dipakai karena ribet Pak, lebih enak. Maksudnya mereka ngomong langsung, atau anak ini ya, video, jadi kenapa yang benda konkret jarang dipakai? Sebenarnya bagus, cuma itu ribet masalah masa-masangnya dulu. Ya, seperti itu. Jadi latar belakangnya yang mendasari kurangnya pemanfaatan sarana prasarana di sekolah seperti media belajar itu karena ada anggapan waktu yang lama, kemudian ribet menata kembali, kemudian lebih rusak, praktis, ada yang rusak juga, kemudian lebih praktis audio visual itu ya. Audio visual. Ya, kemudian terkait dengan penggunaan ini media audio visual. Jadi banyak sekali guru itu yang menganggap bahwa pembelajaran inovatif itu yaitu menggunakan audio visual. Jadi selama menggunakan audio visual ya itu sudah termasuk pembelajaran inovatif. Nah, menurut Ibu bagaimana? Karena pembelajaran inovatif itu kan tidak hanya medianya, tapi juga model atau cara penyampaian kita. Nah, itu bagaimana? Ya jelas belum ya, kalau cuma pakai audio visual seperti yang tadi saya bilang, anak-anak kalau dikasih video, sepengalaman saya itu malah ngantuk Pak, malah mengantuk. Jadi kalaupun dikasih video kadang tetap kita pause, coba ini diperhatikan, tetap kita tunjuk-tunjuk gitu layarnya, jadi nggak full video, tetap kita iniin kan anak-anak. Terus pembelajaran inovatif tuh intinya itu semua yang ada di situ itu aktif. Kalau menurut saya pribadi ya, jadi percuma kita bilang inovatif, kita udah pakai model pembelajaran teknik segala macam, tapi anaknya ada yang anteng aja, menurut saya itu nggak inovatif. Jadi yang semuanya aktif, semuanya ngomong. Kebetulan saya suka anak didik saya cerewet, walaupun kadang cerewetnya nggak jelas, tapi kalau dia cerewet berarti dia udah aktif, berarti pembelajaran ini inovatif. Jadi saya intinya seperti itu. Jadi untuk pembelajaran inovatif sendiri salah kalau hanya audio visual. Iya, jadi anggapan ini salah ya, salah. Yang menganggap seperti ini berarti itu belum mengeksplor bagaimana pembelajaran inovatif yang seharusnya, di mana menuntut keaktifan siswa. Untuk selanjutnya bagaimana Bu, menurut Ibu cara merancang pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik siswa itu? Jadi kan karakteristik siswa mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, itu pembelajaran inovatifnya itu dirancang seperti apa? Ya. Ini kenapa anak-anak libur, gurunya nggak pernah libur ya Pak, harusnya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran,
masuk ke tahun pembelajaran. Ini kan biasanya ada libur semester itu. Biasanya guru kan merancang administrasi pembelajaran. Kalau dulu di K13 itu kan kita bikin RPP silabus dan segala macam. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kan kita lebih variatif lagi. Cuma karena kita belum tahu nih anak ini minatnya apa, kan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang bisa jadi berbeda. Dengan guru yang berbeda kan mungkin tambah berbeda juga. Jadi kita kalau mau merancang administrasi kan juga masih bingung, otomatis administrasi dadakan. Jadi sepertinya seharusnya kalau menurut saya setiap hari guru itu harus membuat modul atau besoknya kita mau gimana. Jadi setiap hari guru tuh harus belajar. Jadi kita kan harus sesuai zaman. Kita juga harus baca-baca seperti itu Pak. Jadi tahu besok materinya seperti ini. Oh, anak si ini kan dari hari pertama kita sudah wawancara. Anak si ini modelnya sukanya praktek. Si ini sukanya olahraga, si ini suka ini. Oh, ya udah kita susun kayak gini. Itu pun di awal tahun pembelajaran kita harus sudah sepakat dengan anak-anak peraturan di kelas ini seperti apa dan sudah disepakati. Itu kalau di kelas tinggi enak banget, kalau di kelas rendah memang susah. Bekerja keras ya. Jadi agak pembelajaran inovatif itu dirancang dengan memperhatikan karakteristik siswa. Kemudian memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu Jadi yang cukup lama, ini jelas. kendala juga ya. Iya, Jadi kendala dan latar belakangnya masih banyak bapak ibu guru yang belum merancang pembelajaran inovatif itu karena memang memakan waktu yang lama dan juga membutuhkan pendekatan khusus untuk memahami karakteristik siswa. Sebenarnya lebih enak kalau guru itu memegang paling enggak 2 atau 3 tahun di kelas yang sama. Jadi untuk pembelajarannya sudah benar-benar di keluar kepala, tinggal modelnya tahun lalu modelnya kayak gini kurang tepat, tinggal ganti. Tapi kalau kita kan kadang di sekolah ganti kelas seperti itu Pak. Jadinya kitanya beradaptasi, muridnya beradaptasi lagi seperti itu. Jadi guru beradaptasi di kelas yang sama dengan beradaptasi di kelas yang berbeda, siswanya pun juga beradaptasi. Selanjutnya terkait dengan pembelajaran berbasis HOTS ini ya, high order thinking skill. Itu mengapa guru masih mengalami kesulitan dalam merancang? Itu kan biasanya kita itu masih merancang pembelajaran itu yang biasa-biasa saja. Yang penting siswa itu mencapai tujuan pembelajaran atau mungkin sekarang itu capaian pembelajaran. Nah, itu kira-kira itu apa yang latar belakangi guru itu sulit untuk menyusun, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai menyusun evaluasi yang berbasis HOTS. Menurut Ibu bagaimana? Pertama begini Pak, itu sebenarnya bukan sulit ya. Iya. Sebenarnya ribet ya itu. Terus ketika kita sudah menerapkannya, ekspektasi dan realitanya ternyata berbeda. Kita mau ekspektasi anak kita kasih soal HOTS berpikirnya jadi lebih kreatif. Ternyata bukan berpikir lebih kreatif, mereka malah susah Bu. Nah padahal kan kita maunya mengharap mereka jangan sampai di otak itu mikirnya susah. Kan tidak boleh. Nah sudah seperti itu, anak sudah bilang susah, udah mandek, HOTS-nya nggak jalan sesuai itu. Jadi kalau menurut saya pribadi dan guru-guru lain, bukannya kita tidak mau atau sulit, tapi begitu kita terapkan kok tidak sesuai realita di kenyataannya nih, terutama di desa. Kalau di kota mungkin anak-anaknya terbiasa ngomong sama orang tuanya, diskusi, lihat TV, lihat YouTube segala macam. Kalau di desa sinyal susah, ngobrol sama orang tua jarang. Jadi apa ya Pak, kita kan harus menyesuaikan dengan murid. Kalaupun harus kita kasih HOTS, tidak semua pertanyaannya berupa HOTS itu. Untuk selanjutnya itu Ibu sudah sedikit membahas dari segi siswa ya itu. Nah untuk selanjutnya mengapa masih ada siswa yang sulit itu? Itu tadi Pak, kan perbendaharaan kata kurang, ngobrol sama lingkungan juga kurang. Terus daya tangkap mungkin dari gizi anak berbeda, karena kok teman kita yang di kota muridnya bisa, kok kita di desa tidak. Ternyata daya tangkap mungkin dari gizi. Seperti berarti itu. Dari ini ya gizi intern siswa dari lingkungan keluarganya. Kemudian terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah itu kan sekarang ini kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah di pembelajaran di beberapa sekolah, apalagi yang berada di wilayah desa, itu kan penggunaan perangkat TIK itu masih belum maksimal. Nah itu mengapa pembelajaran ini kemudian menjadi tidak maksimal Bu? Sementara
sudah ada beberapa perangkat juga yang diperbantukan dari pemerintah. Itu kan kalau dulu kan memang masih terbatas sekali, mulai dari kualitas jaringannya, kemudian ini kan perlahan-lahan sudah mulai diperbaiki ya, mendapatkan bantuan, kemudian akses internet walaupun masih kurang stabil tapi alhamdulillah sudah ada. Nah ini tetapi masih saja ada guru yang belum memanfaatkannya, Bu. Apakah ada yang permasalahan ini juga terjadi di sekolah? Ya, di sekolah saya ada, Pak. Ini kalau kita mau memanfaatkan apa tadi, teknologi, Iya, informasi dan komunikasi TIK ya. Oke. Teknologi, informasi dan komunikasi. Kita kalau tentang komunikasi aja tadi sudah kita jabarkan ya, kita punya permasalahan tersendiri. Dan teknologi teknologi sudah disediakan oleh pemerintah. Informasinya ini kita mau mendapatkan informasi ini bagaimana ya? Sinyal ini loh, Pak. Iya. Memang sudah ada kayak di sekolah saya, Bapak mungkin di tempat Bapak juga ada. WiFi memang sudah ada, tapi sedikit-sedikit terkendala. Iya. Mungkin karena di gunung atau di apalah. Solusinya apa? Solusinya ya internetnya dibetulkan misalnya. Itu untuk yang informasi yang kita dapatkan ya. Untuk teknologi alhamdulillah dari pemerintah udah ada, nggak ada masalah dong, ya kan? Nah, untuk ini pribadi guru masing-masing. Nah, ini yang percuma pemerintah teknologinya diturunkan, tapi sinyalnya nggak ada, percuma. Yeah. Oke lah, katakanlah sinyalnya sekarang ada, tapi gurunya tidak mau. Yeah. Oke, mungkin gurunya mau, tapi memang tidak bisa, katakanlah gurunya memang sudah sepuh. Nah, ini dia yang mungkin harus ada pendekatan antara pemerintah dengan guru-guru yang sepuh ini. Ini bukan cuma yang sepuh, mungkin yang muda juga ada yang seperti ini di sekolah lain, kan kita tidak tahu. Yang siapa yang harus menjembatani ngobrol ini antara pemerintah dan guru, yang mungkin pengawas dan kepala sekolah harus lebih memotivasi guru gitu. Iya, ini kan juga kalau di sekolah saya itu kan sudah ada perangkat sarana prasarana berbasis TIK, tapi kan masih terbatas gitu, seperti LCD mungkin cuma ada 2, jadi tidak bisa 6 kelas itu menggunakan bersamaan, jadi harus bergantian. Kemudian untuk ketika kegiatan ANBK itu juga perangkat yang dimiliki sekolah, laptop itu juga terbatas, tidak bisa untuk semua, jadi harus dipinjami milik guru pribadi. Kemudian untuk tadi akses internet juga walaupun ada tapi masih kurang stabil. Nah ini untuk mensiasati pembelajaran itu kemudian bagaimana itu, Bu, menurut Ibu? Kita kan tidak bisa memaksa ya, dikasih pemerintah sekian kita harus TIK ya, kita ini namanya tantangan, Pak. Terus seperti yang tadi saya bilang, kita kan maunya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan maunya pembelajaran inovatif, audio visual. Tapi kan setiap guru saya percaya itu pasti kreatif, punya sisi kreatif masing-masing. Tinggal sang gurunya mau menerapkan atau melaksanakan atau tidak. Dan sebelumnya sudah dirancang mau seperti apa kayak esok harinya pembelajarannya. Jadi saya kan itu kan juga pasti ada omong-omongan, besok LCD saya pinjam, besok LCD saya pinjam misalnya, kan sudah ada jadwalnya. Guru yang lain sisanya itu bisa menggunakan pembelajaran inovatif, kan bisa praktek di luar, bisa ceramah di sambi maksudnya anak-anak bergerak seperti itu, atau masih banyak model yang lain. Tidak perlu kita harus teknologi ini segala, harus LCD begini kan tidak. Nah, salah kaprahnya tuh kebanyakan sekarang itu harus TIK harus pakai LCD, tidak. Kan anak aja dikasih LCD video malah ngantuk seperti itu. Jadi tinggal pintar-pintar aja di sekolah. Kalau adanya 2 ya diusahakan sebaik mungkin dengan uang bantuan sekolah itu dilengkapi. Seiring berjalannya waktu dilengkapi, ya kita juga harus melengkapi diri dengan cara itu tadi. Bagaimana caranya biar kita tetap bisa berbasis TIK walaupun alatnya seadanya seperti itu. Sekiranya cukup sekian, Bu, yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas jawaban yang telah Ibu sampaikan terkait dengan ini eksplorasi penyebab masalah dari identifikasi permasalahan yang saya identifikasi di unit kerja saya terkait dengan motivasi, konsentrasi belajar siswa, literasi, numerasi, permasalahan kesulitan siswa dalam belajar, hubungan antara guru siswa dan orang tua siswa, pembelajaran inovatif, pembelajaran berbasis HOTS, dan juga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.